Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan diagram fasa immiscible. Pertama-tama sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri selaku moderator Muhammad Najib Imaduddin. Lalu teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri sesuai nomor yang ada di slide ya teman-teman. Silakan teman-teman. Perkenalkan, saya Zahra Kusmaningtyas dengan nomor NIM 2460336. Perkenalkan, nama saya Bagus Ingatullah Pramudita Herman. Saya Kayla Syaputri Donita. Saya Nevi Sahara. Saya Terry Aulia Hanifa dengan NIM 2460526. Saya Yaomi Rahmalia dengan NIM 2460537. Saya Yusy Berliana Resti dengan NIM 2460540. Saya Zulfikar Syahid dengan NIM 2460549. Baik, susunan materi yang akan disampaikan adalah yang pertama pendahuluan dan jenis-jenis immicable-ity, yang kedua diagram dan contoh soal, yang ketiga aplikasi di industri, yang terakhir kesimpulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Terry dan Asara. Silakan pada teman-teman. Baik, pertama diagram fasa itu definisi diagram fasa itu secara umum adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara fasa-fasa berbeda seperti padat, cair, dan juga gas dari satu zat atau campuran dengan memperlihatkan perubahan fasa berdasarkan variasi kondisi seperti suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram ini memperlihatkan area di mana fasa tertentu stabil serta batas-batas atau garis yang memisahkan fasa-fasa tersebut seperti garis antara cair dan gas atau antara padat dan cair. Nah, sementara itu, sistem immiscible adalah sistem di mana biasanya dua cairan tidak dapat bercampur secara sempurna dan membentuk dua fasa atau lapisan terpisah ketika dicampur. Dalam konteks kimia, immiscible berarti ketidakmampuan dua cairan untuk melarutkan satu sama lain secara homogen sehingga mereka tetap terpisah. Nah, contohnya itu ada air dan minyak. Saat dicampurkan, air sebagai polar dan minyak sebagai nonpolar tidak dapat bercampur sehingga membentuk dua lapisan yang berbeda. Contoh lainnya itu ada air dan kloroform. Kedua cairan ini juga immiscible membentuk dua fase terpisah. Lalu, mengapa dua komponen bisa immiscible? Itu yang pertama, ada perbedaan struktur molekul. Jika struktur molekul sangat berbeda, gaya tarik antar molekul tidak cukup kuat untuk membentuk satu fasa homogen. Yang kedua, kepolaran. Zat polar seperti air tidak larut dengan zat nonpolar seperti minyak bumi. Perbedaan gaya tarik menarik, misalnya ikatan hidrogen di air versus gaya London di minyak, mencegah tercapainya homogenitas. Yang ketiga, energi bebas Gibbs. Campuran akan terpisah jika pencampuran meningkatkan energi bebas sistem. Yang keempat atau yang terakhir itu perbedaan densitas. Tidak mampuan molekul satu untuk masuk ke struktur molekul lain menyebabkan pemisahan. Contohnya itu air tawar dan air laut dengan salinitas tinggi menciptakan fenomena stratifikasi di laut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis immiscible, yaitu pertama sistem cairan dengan cairan immiscible, yaitu dua cairan yang tidak dapat bercampur dan membentuk dua lapisan terpisah. Contohnya seperti air dan minyak. Karena air memiliki sifat polar dan minyak bersifat nonpolar, kedua cairan tersebut tidak dapat larut atau homogen. Selanjutnya ada sistem gas dan cair immiscible, di mana gas tertentu tidak larut dalam cairan.
Contohnya adalah gas helium yang bersifat nonpolar, tidak larut dalam air yang polar, dan tidak terjadi pencampuran yang sempurna. Kemudian ada sistem padat dan cair immiscible. Zat padat tidak larut dalam cairan. Contohnya adalah pasir dalam air atau plastik dalam pelarut organik tertentu. Dalam kasus ini, partikel padat akan tetap terpisah dari cairan dan tidak akan terjadi homogen atau percampuran larutan dan padatan. Sistem cair, padat, dan immiscible. Dalam konteks biologis dan farmasi ada sistem ini. Contohnya ada dalam lemak yang tidak larut dalam air tubuh. Sistem ini penting dalam formulasi obat karena dapat menentukan bagaimana obat dapat diserap oleh cairan di dalam tubuh dan dialirkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Kemudian yang terakhir ada padat dan padat immiscible, di mana dua zat padat yang tidak dapat membentuk larutan padat homogen meskipun dipanaskan. Contohnya seperti logam yang berupa timah dan besi, walaupun keduanya sama-sama logam, ketika dipanaskan pun tidak akan dapat membentuk satu paduan yang sama atau homogen karena perbedaan struktur kristal dan sifat kimia kedua logam tersebut yang sangat jauh berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kaila dan Zulfikar materi tentang diagram solid dan liquid. Di sini ada kurva solid liquid dari dua mineral yaitu deposit dan anotit pada tekanan 1 atm. Nah, di kurva ada X dan Y. X-nya itu berisi menunjukkan suhu atau Celsius. Untuk yang X itu untuk kombinasi dari komposisi dari deposit dan anotit. Deposit itu ada di sebelah kiri dan anotit itu ada di sebelah kanan. Kemudian ada deposit plus anotit. Deposit plus anotit itu dia tuh hanya padatan. Jadi dua mineral ini tidak mencair. Deposit ada di sebelah kiri dan anotit ada di sebelah kanan. Kemudian ada zona deposit plus melt atau anotit plus melt. Itu di mana pada suhu tertentu dan WT% deposit itu akan meleleh dan anotit juga di suhu tertentu dan WT% tertentu itu akan terjadi lelehan. Artinya itu sebagian sudah mencair tapi sebagian tuh masih padat. Nah, di bagian atas itu ada melt. Nah, melt ini artinya seluruh campuran itu sudah mencair, sudah jadi lelehan sepenuhnya. Kemudian di sini ada titik E. Titik E ini dia itu titik eutektik atau pada komposisi tertentu sekitar 43 WT% anotit dan suhu paling rendah 1,273 derajat Celcius di mana cairan bisa mulai terbentuk. Namun, ketika lelehan pada komposisi ini mendingin, ia langsung membentuk dua jenis padatan sekaligus, yaitu deposit dan anotit. Boleh next. Oke, di sini jadi ada contoh soalnya, masih dengan grafik yang sama. Jadi soal pertama ini sebuah campuran dengan komposisi 30 WT% C. Anortit dipanaskan hingga suhu 1300 derajat Celcius. Fase apa saja yang terdapat pada komposisi tersebut? Jadi kan untuk di 30 kan ada di daerah sini nggak? Jadi untuk 30 itu tuh dia ada di daerah sini. Dan ini kan di daerah 1300. Ini masih masuk di area dioksid plus melt. Berarti di komposisi ini ada daerah padatan dioksid dan juga ada sebagian cairan dari si anortitnya itu. Terus kalau untuk di soal yang kedua, mengapa kedua larutan tersebut bercampur di fasa cairan dan berpisah di fasa padatan? Nah, seperti kita lihat nih, kalau misalnya dia di suhu tinggi, dia tuh bakal berbentuk cairan, dan kalau misalnya dia di fasa yang rendah, dia tuh bakal berbentuk di suhu yang rendah, dia tuh bakal berbentuk
padatan. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena kalau misalnya, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita memanaskan sebuah larutan atau sebuah zat itu tuh, maka zat tersebut itu molekul-molekul zat itu akan bergerak. Akan bergerak. Nah, kalau misalnya suhunya tinggi itu berapa molekul itu semakin banyak pergerakannya, sehingga semakin banyak pergerakan inilah yang menyebabkan si dioksid sama anortit ini dia bisa bercampur ketika di suhu yang sangat tinggi dan juga di fase cairan. Nah, sedangkan kalau misalnya di suhu yang lebih rendah, itu dia bakal berbentuk padatan. Karena kalau misalnya setiap zat itu kalau misalnya dia diwujud padatan, dia pasti bakal punya strukturnya masing-masing. Sama sehingga kalau di diopsid dan anurit ini dia tuh punya struktur kristal itu beda. Sehingga ketika dia dibentuk padatan, dia tuh nggak bisa bercampur. Jadi makanya dia tuh dipadatan untuk memisah. Jadi kalau misalnya dia suhu tinggi itu dia bakal bisa bercampur karena yang molekul itu lagi bergerak gitu. Dan kalau misalnya dia di fase padatan itu kan molekul juga udah tepat pas di strukturnya masing-masing, nggak bisa berpindah-pindah seperti di fase cairannya. Oleh karena itu dia nggak bisa bercampur di fase padatan, tapi bisa bercampur di fase yang dia nggak bisa bercampur di fase padatan, tapi dia bisa bercampur di fase cairan, begitu. Ini bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita masih bakal bahas terkait diagram juga, cuman kalau yang tadi di solid liquid, sekarang kita bakal di liquid liquid yang bakal dibawain sama Yomel dan juga Nevi. Saya bisa next aja. Di sini aku bakal ngejelasin diagram fasa untuk dua komponen liquid-liquid, yaitu heksana dan nitrobenzen, yang dimana sumbu X-nya itu menunjukkan fraksi mol nitrobenzen dari 0 sampai 1, sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan suhu. Diagram ini menunjukkan bagaimana dua cairan dapat bercampur atau tidak bercampur pada suhu tertentu. Ada dua wilayah utama, daerah di bawah lengkung kurva adalah daerah dua fasa. Artinya, dalam kondisi ini campuran tidak homogen, terbentuk dua lapisan cair yang terpisah. Terus yang kedua ada daerah di luar kurva, baik di sebelah kiri, kanan maupun di atas, temperatur kritis atas adalah daerah satu fasa. Di sini campurannya homogen. Contoh misal kita, belum, belum, masih sebelumnya. Contoh misal kita di sini yang titik A ini, komposisi awal yang ini, yang berarti fraksi mol nitrobenzen rendah, jadi lebih dominan heksana. Kalau suhu sistem kita berada pada garis horizontal ini, maka karena titik A berada di dalam kurva, artinya sistem berada dalam dua fasa. Komposisinya itu kalau misalnya kita tarik kiri, itu adalah fasa cairan pertama, lebih kayak heksana. Kalau misal kita tarik ke kanan, itu eh, masih komposisi fasa kedua, lebih ke nitrobenzena. Kita bisa lanjut aja ke contoh soal. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal diagram liquid dengan liquid. Ini kayaknya jadi kurang lengkap ya, jadi nggak apa-apa. Di gambar diagram sebelah kiri itu kita bakal tahu karena dia menunjukkan dua cairan yang tidak saling larut sepenuhnya atau immiscible itu pada suhu tertentu. Dalam contohnya itu nitrobenzena dengan heksana, di mana campuran heksana C6H14 dengan nitrobenzena C6H5NO2 itu bakal ngebentuk dua fasa cairan yang berbeda pada suhu rendah, di mana pada gambar itu tuh ada di 290 Kelvin.
Untuk pertanyaan yang pertama itu apa saja fase-fase atau komposisi fase-fase yang ada di gambar diagram sebelah kiri. Nah, di mana kita itu bisa ngelihat, itu kan di sebelah kanan ada dua gambar diagram. Yang pertama itu kita bakal ngebahas fase sebelah kiri komposisinya itu ada titik di atas sebelah kiri atas, itu kita bisa tarik ke bawah titiknya. Sehingga kita bakal diketahui bahwa nilai mol nitrobenzenanya itu ada di sekitar 0,35 mol. Sedangkan untuk nilai mol heksana itu kita bisa tahu dari angka 1 sebelah kanannya itu kita ganti dengan angka 0. 0,8-nya itu diganti dengan 0,2, 0,6-nya itu diganti dengan 0,4, 0,4-nya itu diganti dengan 0,6. Itu kan berarti sudah melewati angka 0,6. Otomatis ada di sekitar 0,65. Jadi nilai mol heksana itu ada di 0,65 mol. Sedangkan pada fase kanan itu komposisinya yaitu sama aja dari titik atas sebelah kanan kita tarik titik-titiknya ke bawah, bakal diketahui bahwa nilai mol nitrobenzena itu ada di sekitar 0,82 mol. Sedangkan untuk nilai mol heksananya itu ada di sekitar 0,18 mol. Lalu yang kedua itu soalnya harus dipanaskan pada suhu berapa supaya diperoleh fase tunggal atau satu fasa. Dilihat lagi pada diagramnya, itu kan titik hitam di tengahnya itu berada di fase 2 fasa. Maka perlu kita panaskan untuk dia tuh ada di satu fasa dengan cara kita dipanaskannya itu bisa minimal di suhu 292 Kelvin atau bisa juga dengan suhunya itu di 300 Kelvin. Jadi udah bakal dia menghasilkan satu fasa. Oke, bisa next slide aja, bisa next. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi di dunia industri yang akan dijelaskan oleh Bagus dan Yuci. Oke, untuk aplikasi di dunia industri itu terdapat beberapa. Next. Yang pertama tuh ada di bidang industri keselamatan dan listrik pada sistem timbal bismut. Jenis immiscibility itu adalah dalam fasa padat, yang artinya saat campuran logam Pb dan Bi mendingin dari fasa cair. Belum. Dan mereka tidak membentuk larutan padat. Contoh dari aplikasinya sendiri itu adalah sprinkler otomatis kebakaran yang saat suhu ruangan naik, misalnya pada saat naik 70 derajat, paduan logam seperti wood metal meleleh dan membuka katup air pemadam. Yang kedua itu ada sekering listrik atau thermal fuse, digunakan untuk memutus aliran listrik secara otomatis saat suhu melebihi ambang batas. Yang ketiga itu pelindung thermal atau pelindung suhu, melindungi rangkaian elektronik agar tidak overheat. Yang kedua itu ada industri kimia dan pengolahan limbah. Itu tuh pada sistem air fenol. Jenis immiscibility itu ada pada fase cair, yang contoh aplikasinya itu seperti ekstraksi cair-cair yang memisahkan fenol dan dari air limbah industri, dan pemurnian pelarut memisahkan pelarut organik dari air. Yang ketiga ada industri polimer dan plastik, itu tuh pada sistem PSPMMA. Itu tuh digunakan dalam produk plastik campuran seperti casing elektronik, peralatan rumah tangga, dan alat medis. Dan menggabung industri polimer dan plastik ini tuh menggabungkan kejenian PS dan kekuatan mekanik PMMA. Yang keempat, ada industri elektronik dan kelistrikan, itu tuh pada sistem CUAG atau tembaga perak. Jenis immiscibility itu adalah dalam fase cair tetapi tidak bercampur dalam padatan, yaitu membentuk dua fasa, yaitu CU-rich dan AG-rich. Contoh aplikasi industri itu seperti kabel transmisi daya dan komponen elektronik presisi.
Next. Selain itu, aplikasinya itu ada pada produksi makanan, pembuatan seperti saus salad, mayones dengan bantuan pengemulsi, dan produk lain yang melibatkan campuran minyak dan air. Yang kedua tuh ada geologi dan minyak bumi. Pemahaman tentang imisibilitas air dan minyak sangat penting dalam eksplorasi dan produksi minyak bumi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus. Di sini contoh penerapan diagram fasa pada perusahaan seperti baja besar tuh di PT Krakatau Steel. Itu jadi sebagai produsen baja terintegrasi, PT Krakatau Steel tuh mengandalkan diagram fasa seperti besi karbon dan diagram terkait lainnya untuk berbagai tahapan produksi. Nah, ada beberapa contoh spesifikasi untuk diagram sendiri, itu di perlakuan panas, itu diagram fasa digunakan sebagai paduan untuk proses perlakuan panas seperti intercritical annealing. Nah, di pengembangan material baru itu untuk menghasilkan baja dengan kualitas tertentu seperti baja HSLA, High Strength Low Alloy, yang setara dengan standar internasional misalnya API 5L, X60, X65, dan X70. Jadi para insinyur di Krakatau itu menggunakannya pakai diagram fasa. Terus di QC atau di quality control tuh diagram fasanya tuh digunakan buat alat fundamental dalam mengendalikan kualitas baja agar sesuai dengan spesifikasi industrinya. Next. Boleh dilanjut. Nah, sekarang di PT Petrokimia di Gresik, itu tuh ngeprodusenin pupuk dan bahan kimia lainnya. Nah, di industri kimia ini tuh diagram fasa tuh digunainnya buat ngoptimalin proses pemisahan dari dan sintetisnya. Nah, aplikasinya tuh di proses distilasi, terus diagram fasanya tuh cair ke uap. Jadi kuncinya tuh dalam merancang menara distilasi itu diagramnya tuh ditunjukin ke suhu sama tekanan, seberapa banyak komponen yang ada di fase cair dan seberapa banyak yang ada di fase uap. Terus dikristalisasi, aplikasinya tuh buat menghasilkan produk kimia dalam bentuk kristal, misalnya kan kayak garam atau gula. Terus diagram fasanya tuh yang dipakai pada cair digunakan untuk kondisi kayak suhu, konsentrasi yang optimal agar zatnya dapat dikristalisasi dari larutan. Boleh di next. Sekarang di PT Indofood sukses makmur, itu buat PT makanan jadi olahan gitu. Jadi diagram fasanya tuh digunainnya tuh buat pengawetan, pengolahan, pengenalan, buat jaga si teksturnya sama kualitasnya tuh agar lebih bagus gitu. Aplikasinya tuh dibuat dengan beku. Jadi, diagram fasa airnya sangat penting dalam industri makanannya. Diagramnya ini tuh buat eh, para ilmuwannya tuh buat memahami titik triple air, di mana es, air, dan uap tuh dapat hidup berdampingan. Terus di aplikasi produksi coklat. Nah, di diagram ini tuh diagram fasanya lemak kakao itu digunakan untuk mengendalikan proses nanti coklat. Nah, prosesnya itu memastikan lemak kakao membentuk kristal yang stabil. Terus dihasilin coklat yang mudah mudah meleleh. Nah, selanjutnya di PT Pertamina Persero di sektor ini tuh diagram fasenya itu buat perilaku fluida reservoir sumur dan fasilitas pemrosesan. Jadi aplikasinya itu di pemodelan presif itu insinyurnya digunainnya tuh pakai diagram fase untuk prediksi bagaimana fluida hidrokarbon, minyak dan gas itu berperilaku di bawah tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Jadi yang kedua tuh aplikasinya ada pemrosesan gas alam. Jadi diagram fasenya digunakan untuk mendesain separator, yaitu alat untuk memisahkan gas dan minyak. Terus juga buat mengetahui tekanan dan suhu berapa cair dan gas terpisahnya. Jadi si insinyurnya dapat merancang sistem yang paling efisien untuk memisahkan gas alam basah menjadi komponen-komponen lainnya. Terus yang ketiga di aplikasi transportasi pipa. Nah di sini tuh minyak dan gasnya tuh melalui pipa tuh bagian fasenya yang buat mastiin fluida tetap dalam satu fasa, misalkan cair. Nah, untuk menghindari masalah operasional seperti pembentukan gelembung gas atau kristalisasi yang dapat menyumbat pipa. Next. Nah, kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Najib.
Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kita dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, air dan minyak bersifat immiscible karena perbedaan polaritas molekul. Air polar dan minyak nonpolar membentuk dua lapisan yang terpisah. Kedua, diagram fase adalah alat grafis untuk menunjukkan hubungan antara fase zat, padat, cair gas dengan kondisi suhu, tekanan, dan komposisi, serta batas antara fase. Yang ketiga, sistem immiscible terjadi ketika dua cairan tidak bisa bercampur homogen karena perbedaan sifat molekul, gaya antar molekul, dan energi bebas sistem. Yang keempat, diagram solid liquid kan hubungan antara komposisi campuran padat cair dan kondisi suhu senyawa dapat bercampur dalam fase cair, namun tidak pada fase padat akibat perbedaan struktur kristal dan ukuran ion. Selanjutnya, diagram liquid menggambarkan daerah dua fase atau campuran terpisah dan satu fase atau campuran homogen. Posisi, komposisi, dan suhu tertentu dan suhu menentukan apakah campuran homogen atau terpisah. Selanjutnya, contoh soal menunjukkan pentingnya membaca posisi komposisi pada diagram untuk menentukan jumlah fase dan kondisi suhu kritis agar campuran homogen. Selanjutnya, aplikasi industri diagram meliputi pengendalian kualitas logam, perlakuan panas baja, pemurnian pelarut, ekstraksi cair-cair, serta pembuatan produk campuran minyak air. Dan yang terakhir, kesimpulannya, pemahaman konsep immiscibilitas penting dalam pengolahan pangan atau mayones, salad dressing, industri minyak bumi, dan proses kimia lainnya. Mungkin itu aja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.